Nah, adik-adik, sebelum memasuki materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kebersamaan kami hari ini. Berilah kami terang-Mu ya Yesus, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, sehingga kami mampu menjalin relasi yang dekat dengan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Engkau yang selalu kami puji ya Yesus, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai materi kita, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Di sini ada 2 pertanyaan yang bisa kita jawab untuk memulai materi kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, apa saja sikap Yesus yang kalian ketahui? Dan yang kedua, apakah kalian tahu cara membangun relasi dengan Yesus? Adik-adik, ini ada 4 gambar yang bisa kita amati dengan baik. Yang pertama itu bersalaman, yang kedua memberi salam, yang ketiga juga memberi salam, yang keempat sahabat yang berpelukan. Diamati baik-baik ya adik-adik. Sekarang kita akan mendiskusikan gambar yang telah kita amati tadi melalui beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, menurut kalian menceritakan apa saja gambar-gambar di atas? Yang kedua, menurut kalian manakah gambar yang menunjukkan relasi yang dekat di antara mereka dan mengapa? Yang ketiga, berdasarkan pengalaman kalian, hal apa saja yang dapat menjadikan relasi kita dengan orang lain bisa menjadi dekat atau erat? Dari diskusi yang sudah kita lakukan, maka kita mendapatkan hasilnya dan penegasannya, yaitu seseorang dikatakan memiliki relasi yang dekat dengan orang lain ketika dia sangat mengenal siapa orang tersebut dan dapat mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Relasi yang dekat dengan orang lain dapat terbangun dengan saling berkomunikasi dan berkenalan satu sama lain. Sungguh akan sulit membangun relasi yang harmonis dengan siapapun jika tanpa adanya komunikasi yang intensif dan lancar antara satu dengan yang lainnya. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kali ini yaitu komunikasi, kepercayaan, dan kasih sayang adalah dasar membangun relasi. Relasi harmonis memberikan kebahagiaan dan saling dukungan. Demikianlah adik-adik untuk pertemuan ini. Untuk menutup, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada hari ini kami datang kembali kepadamu dengan hati penuh syukur. Kami mohon bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu agar melalui pembelajaran ini kami semakin mengerti betapa pentingnya membangun relasi yang erat dengan Engkau. Bantulah kami agar dapat membuka hati dan pikiran untuk memahami cara-cara mendekatkan diri kepadamu, baik melalui doa, ibadah, maupun kasih kepada sesama. Semoga setiap pelajaran hari ini membawa kami semakin dekat dengan kasih-Mu yang abadi. Ya Tuhan, berkati kami semua yang hadir, agar kami dapat belajar dengan baik
dan bekerja sama dengan penuh damai dan sukacita. Semua ini kami mohonkan dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Adik-adik, sekarang kita memasuki pertemuan yang kedua. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa. Salah satu dari adik-adik yang bersedia, silahkan memimpin doa pembuka. Oke, biar kita semakin semangat, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya adik-adik. Berikut ini ada 2 pertanyaan untuk kita jawab bersama-sama ya. Apa saja cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan? Yang kedua, bagaimana pengalaman kalian dalam berdoa atau mengikuti ibadah? Silakan dijawab ya adik-adik. Adik-adik yang terkasih, seperti halnya dalam menjalin relasi dengan sesama yang senantiasa memerlukan komunikasi yang efektif, demikian pula lah relasi yang dibangun bersama Yesus. Mari kita belajar dari para murid Yesus dalam membangun relasi yang erat dengannya. Adik-adik semua, di sini ada 2 teks kitab suci yang akan kita baca bersama-sama dan akan kita dalami bersama-sama. Untuk yang membawa Alkitab, silahkan dibuka kitab Matius bab 4 ayat 18-22. Mari kita baca bersama-sama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Teks yang kedua yaitu Ibrani bab 10 ayat 22-25. Mari kita baca. Karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adapun poin utama yang bisa kita ambil dari kedua isi kitab tersebut adalah dalam kitab Matius bab 4 ayat 18-22, yaitu yang pertama, Yesus memanggil para murid pertamanya. Yang kedua, respon para murid yang langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus tanpa ragu.
dan dari kitab Ibrani bab 10 ayat 22-25 yaitu relasi dengan Yesus membutuhkan hati yang tulus, iman yang teguh, serta kasih yang nyata antar sesama. Adik-adik, setelah membaca kedua teks kitab suci tadi dan mengetahui poin-poin utama dari kedua teks kitab suci tersebut, di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan bersama-sama. Yaitu yang pertama, menurut kalian, mengapa Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus langsung mengikuti Yesus? Yang kedua, berdasarkan Ibrani bab 10 ayat 22-25, hal-hal apa saja yang sebaiknya kita miliki untuk menjalin relasi dekat dengan Yesus? Dan yang ketiga, aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk menjalin komunikasi dengan Yesus? Pertanyaan diskusi tadi kita diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Cari referensi dari buku atau internet untuk memperdalam pemahaman kalian. Dan kalian bisa menyusun hasil diskusi ke dalam presentasi atau menulisnya di kertas flap dan menghiasnya dengan gambar yang menggambarkan kebersamaan. Adik-adik, kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok memiliki topik diskusi masing-masing. Jadi, kalian yang 4 kelompok akan berbeda topiknya. Adapun topiknya yaitu kelompok pertama, peran doa dalam hubungan dengan Tuhan. Kelompok kedua, pentingnya ibadah bersama dalam membangun relasi dengan Tuhan. Kelompok ketiga, kasih kepada sesama sebagai wujud hubungan dengan Tuhan. Dan kelompok terakhir, pelayanan sosial sebagai bentuk nyata relasi dengan Tuhan. Adapun panduan dari diskusi kelompok yaitu yang pertama, identifikasi pengertian dari topik yang diberikan. Yang kedua, diskusikan contoh-contoh nyata bagaimana relasi dengan Tuhan dapat diperkuat melalui topik tersebut. Dan yang ketiga, berikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berbagi pendapat dan pengalaman pribadi terkait topik. Setelah kalian selesai berdiskusi, kalian akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Gunakanlah kreativitas kalian untuk membuat presentasi menarik yang menunjukkan pemahaman tentang relasi dengan Yesus. Adik-adik, adapun pokok-pokok penegasan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kepercayaan dan harapan para murid. Para murid langsung mengikuti Yesus karena memiliki kepercayaan yang besar padanya. Yang kedua, relasi yang diperlukan. Dalam Ibrani bab 10 ayat 22-25, kita diajarkan untuk memiliki hati yang tulus, iman teguh, dan saling mengasihi. Yang ketiga, komunikasi dengan Yesus. Relasi kita dengan Yesus bisa melalui doa, membaca kitab suci, dan menjalankan firman Tuhan. Dan yang terakhir, relasi dengan sesama. Menjalin relasi yang harmonis dengan semua orang tanpa membeda-bedakan sebagai bentuk relasi kita dengan Yesus. Sebagai tugas, ada di sini pertanyaan. Ini tugas individu ya adik-adik, dilarang bekerja sama. Silahkan tuliskan dalam 1 halaman. Adapun pertanyaannya yaitu, apa tindakan konkret yang akan saya lakukan dalam seminggu ke depan untuk memperkuat hubungan saya dengan Tuhan? Silakan dikerjakan ya adik-adik. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari kita bermain dari Bamboozle.
Ini games, isinya pertanyaan, tapi seru ya adik-adik. Untuk menutup pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada hari ini kami datang kembali kepadamu dengan hati penuh syukur. Kami mohon bimbingan dan terang Roh Kudus-Mu agar melalui pembelajaran ini kami semakin mengerti betapa pentingnya membangun relasi yang erat dengan Engkau. Bantulah kami agar dapat membuka hati dan pikiran untuk memahami cara-cara mendekatkan diri kepadamu, baik melalui doa, ibadah, maupun kasih kepada sesama. Semoga setiap pelajaran hari ini membawa kami semakin dekat dengan kasih-Mu yang abadi. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir, agar kami dapat belajar dengan baik dan bekerja sama dengan penuh damai dan sukacita. Semua ini kami mohonkan dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita memasuki pertemuan yang ketiga, refleksi dan aksi membangun relasi dengan Tuhan. Adik-adik, untuk membuka pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kembali kami ucapkan syukur kepadamu karena berkat dan penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga kini, hingga kami dapat bertemu pada pertemuan kali ini dengan sehat. Aktivitas refleksi kami ke depannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan. Doa ini kami sampaikan padamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, supaya kita semangat untuk memulai refleksi kita, mari yuk sama-sama kita bernyanyi. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita bersama-sama telah mempelajari aneka tindakan untuk membangun relasi yang erat dengan Yesus. Kita ingin selalu dekat dengan Yesus, sehingga kita dimampukan untuk hidup meneladani Yesus. Sudahkah kalian membangun relasi dengan Yesus? Maukah kalian secara teratur membangun komunikasi bersama Yesus? Kalian telah memahami bahwa menjalin relasi dan kedekatan dengan Yesus dapat dilakukan melalui relasi yang harmonis dengan sesama tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Untuk itu, kalian akan diberi tugas. Adapun tugasnya yaitu, coba kalian pikirkan satu tindakan nyata yang bisa kalian lakukan selama seminggu ke depan untuk menunjukkan sikap toleransi dan kasih terhadap sesama. Seperti contohnya, membantu teman yang berbeda suku, atau menghargai pendapat teman yang berbeda keyakinan. Adik-adik, demikianlah untuk pembelajaran kita. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu. Melalui kegiatan belajar hari ini, Engkau menyadarkan kami bahwa komunikasi amatlah penting dalam berrelasi dengan siapapun, apalagi dalam berrelasi denganmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.